Oke, gue mau sharing soal perspektif gimana kita belajar bahasa Inggris. Eh, ini POV edisi pertama jadi perdana nih. Gue bahas ini. POV 1. Yeah. Nah, oke, jadi poinnya gini sih sebenarnya. Kenapa sih banyak orang Indonesia tuh yang kesulitan untuk belajar bahasa Inggris? Padahal kalau dipikir-pikir ya, bahasa Inggris itu ada di mana-mana. Ya, lo lihat poster produk pasti ada bahasa Inggrisnya. Lo lihat Instagram ada bahasa Inggrisnya. Lihat YouTube jelas banyak bahasa Inggrisnya. Lihat iklan di TV ada bahasa Inggrisnya. Lihat buku ada bahasa Inggrisnya. Pokoknya English is everywhere. Ya kan? Pertanyaannya, kok orang Indonesia itu bagi beberapa kalangan di Indonesia kok rasanya susah banget sih belajar Inggris gitu ya. Padahal di mana-mana. Terus kalau dipikir-pikir, kurikulum sekolah kita aja, ya ini sekolah ya gambar, itu 12 tahun loh. Ya, ya for some people, mungkin at least di atas 6 tahun lah ya. Pokoknya 6 sampai 12 tahun itu mereka belajar bahasa Inggris. English at school, ya kan? Tapi kok masih dapetin masalah bahasa Inggris tuh kok susah ya? Nah ini kan, meskipun English is everywhere kok so difficult sih, asik. Di sini gue mau sharing soal sebuah point of view atau cara pandang ngelihat permasalahan ini. Simak ya. Simak ya. Jadi, sebetulnya lo mesti ngerti kalau yang namanya bahasa ya, bahasa apapun itu, dia tuh sebetulnya skill ya. Dia terdiri dari dua hal sebetulnya. Language itu bisa representatif ke yang namanya skill. Jadi, bahasa tuh ya ini bicara soal ini satu, bicara soal skill. Yang kedua, bahasa itu bicara soal knowledge atau pemahaman. Gitu ya. Nah, yang menjadi persoalan orang Indonesia ketika menghadapi bahasa Inggris adalah tentu setiap dari kita pengen bisa bahasa Inggris. Nah, ketika ukurannya adalah pengen bisa, sebetulnya kan ukurannya tuh di sini ya. Bisa, yang paling utama ini, bisa speaking, bener nggak? Bisa lancar ngedengerin, bisa ngerti kalau orang ngomong bahasa Inggris kan gitu. Bisa nulis dalam bahasa Inggris, juga bisa ngebaca, memahami teks-teks berbahasa Inggris, novel bahasa Inggris, film tanpa subtitle ya kan, dalam bahasa Inggris, gitu kan. Jadi standar referensi bisa kita itu adalah sebetulnya pertumbuhan skill kita dalam menggunakan bahasa. Nah, cuma masalahnya, meskipun lo, gue, dan banyak orang di Indonesia itu belajar bahasa Inggris di sekolah, itu setidak-tidaknya 6-12 tahun, tapi ya, yang terjadi adalah kita makin buta sama bahasa Inggris, bener nggak? Ya, ini menciptakan persamaan, menciptakan persamaan yang justru di luar dugaan. Jadi ada lo nih, ini lo belajar bahasa Inggris di sekolah, ya, persamaannya malah jadi ini, gitu ya. Persamaannya malah jadi ini nih, udah dihapus. Malah jadi trauma gitu kan. Trauma belajar bahasa Inggris. Takut ngomong bahasa Inggris gitu kan. Kenapa? Nah, sebabnya ini. Sebabnya adalah karena di sekolah, sebetulnya yang diajarin sama kurikulum, sama guru-guru lo di sekolah itu kebanyakan, tidak semua sekolah ya, kebanyakan sekolah-sekolah di Indonesia itu ngajarin aspek knowledge-nya aja.
aspek pengetahuannya saja. Ya, jadi hasilnya apa? Aspek pengetahuan ini unik. Dia itu mengajarkan lo tentang rules, tentang aturan dalam bahasa. Dia ngajarin lo soal grammar, ya kan? Soal grammar, soal apa tuh? Past, present, perfect, dan sebagainya lah. Present, future gitu ya. Di sini ada continue dan juga perfect misalkan. Ngomongin soal grammar, ngomongin soal modal, ngomongin hal-hal lain yang ada dalam aturan tata bahasa. Ini pokoknya umurin itu tuh. Sehingga namanya aturan pasti dia itu baku. Ya kan? Kalau bahasa Indonesianya sebetulnya dia itu mengarahkan lo supaya tahu ejahan yang sempurna di dalam bahasa Inggris. Jadi sekolah itu mengajarkan sebuah formula ya, knowledge untuk apa? Supaya bikin lo tuh ngerti. Ngerti apa? Ejahan yang disempurnakan kalau istilah di bahasa Indonesia. EYD. Versi terstandar. Masalahnya adalah orang Inggris sendiri tidak berbicara sesuai kaidah EYD gitu. Ya tentu kaidah umumnya mereka pasti pakai ya. Contoh seperti ketika mereka mengungkapkan sebuah konteks di masa lalu, pasti mereka menggunakan activity past ya, atau verb 2. Verb bentuk kedua. Kalau present itu pasti verb bentuk pertama dan seterusnya. Itu adalah bakunya gitu. Tapi in a general communication ya, justru mereka juga menggunakan kalimat-kalimat, ekspresi-ekspresi yang justru slang, yang justru bahkan unstandard gitu ya, tidak standar. Tapi tentu ada yang mengikuti rules-nya, karena itu sudah jadi kebiasaan mereka begitu. Sebagaimana kita aja ngomong kayak gini kan, kita kan ngomong secara bebas aja ya. Tapi meskipun sebebas-bebasnya kita ngomong, kita tuh ngomong tuh menggunakan pola SPOK, ya kan? Jadi subjek dulu, predikat, objek. Mungkin subjek langsung predikat, atau mungkin subjek, predikat, keterangan gitu kan. Atau tanpa ada subjek karena konteksnya jelas. Nah, ya sama orang Inggris pun seperti itu. Nah, kita dikondisikan untuk benar-benar menguasai knowledge. Akhirnya, yang terjadi adalah bukan kita itu jadi bisa nih. Hasilnya tuh bukan kita jadi bisa. Enggak. Yang ada adalah kita malah jadi ahli bahasa. Apa tuh maksudnya? Jadi linguistik, linguis ya. Istilahnya tuh jadi linguis. Gitu. Malah bisa jadi kita tuh lebih jago. Kalau ngomongin grammar kita itu bisa jadi lebih jago daripada orang Inggrisnya sendiri. Grammar kita lebih jago gitu. Nah, maka fakta ini sebetulnya di counter sama apa? Sama apa? Ini nih. Sama, anggap aja ini maksudnya tuh apa sih? Nah, ini tuh lembaga-lembaga les gitu ya. Sama language course. Kursus-kursus bahasa gitu. Jadi kita tuh belajar di sekolah mah biasanya ya itu tidak begitu berhasil. Karena apa? Karena yang ditransfer itu ya knowledge aja, yang membuat kita itu jadi orang yang paham dengan rules berbahasa dan ya akhirnya kita jadi ahli-ahli bahasa. Kita ngerti grammar yang 16 bahkan 32, kita ngerti soal kalimat compound ya, compound sentence dan sebagainya. Kita jago ngejawab soal TOEFL, IELTS, TOEFL deh utamanya ya. Kita jago semua itu, tapi skill kita banyak yang tidak terbentuk.
Bukan karena kita bodoh, enggak. Tapi memang yang dilatih selama ini adalah ini, knowledge gitu. Yang dilatih selama ini di sekolah, di pendidikan kita. Makanya ini di counter sama apa? Sama lembaga-lembaga kursus. Ya, sama lembaga-lembaga kursus yang pendekatannya justru ngajarin skill. Gitu. Nah, ngomong-ngomong ngajarin skill, gue mau mau relate nih, mau hubungin nih ke speaking journey kita, ke project speaking journey ini. Jadi yang namanya skill itu ada skill pasif, ada skill aktif, gitu ya. Nah, skill pasif ini apa? Ya reading, ya writing. Writing ya reading. Skill aktif ada speaking ya listening gitu. Makanya kan seringkali ada orang yang bilang gini, lu kalau mau bisa bahasa Inggris, speaking aja, praktek aja gitu ya. Iya, tapi mungkin ya untuk orang yang dia terkondisikan, alamiahnya dia bisa ngobrol, itu gampang. Tapi gimana dengan yang tidak terkondisikan? Nah itu juga jadi PR gitu kan. Nah makanya gua rancang speaking journey ini untuk memecah pembelajaran masing-masing skill ini nih. Dari speaking, ya, listening, reading, sama writing. Gitu. Ya, buat apa? Supaya bertumbuh satu persatu. Nah, itu ceritanya. Oh ya, ada lagi skill kelima katanya translating. Nah, ini nanti bahasannya khusus ya. Mungkin di POV yang lain. Nah, tapi kayak begini. Jadi, gimana dong kalau gitu supaya kita mau latihan speaking? Nah, speaking ini, kan ini bicara soal ini sebetulnya kan, ability to how to produce sentences gitu ya. Atau juga how to produce utterance, ujaran. Lu gak akan belajar atau gak akan pernah dengar what the fuck, what the hell, oh my gosh ya di dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Tapi semua kata-kata itu kan real ada ya. Nah, maka pendekatannya sebetulnya bicara speaking itu bicara soal how to produce sentences. Gimana caranya latihan speaking itu bisa mengarahkan lu untuk bisa memproduksi ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris. Gitu, itu fokusnya. Karena kita ngebahas gimana caranya ngebahas ekspresi, ya kan? Maka gua mulai dari pembahasan how to produce sound. Ini lebih dasar lagi nih. How to produce sound. Gitu ya. Dari belajar bunyi. Kenapa? Karena bunyi-bunyian ini itu akan membangun skill berbicara, skill mendengarkan, skill membaca dan sebagainya. Intinya skill berbahasa. Ya. Misalkan nih. Gini kan? Lo baca. Most of Indonesian people mungkin akan membaca ini what do you think? What do you think? What do you think? Gitu kan? Tapi versi aslinya orang native bule itu nggak akan bilang what do you think. Ya, ini tidak akan dibaca think, tapi dibacanya think. Nah, gini. Dan kehnya meletup. Terus ini bacanya daya. Wadaya. Nah, gitu. What do you think? What do you think? Ya kan? What do you think? Lu cari di kamus ketika lo denger wadaya. Apa tuh daya? Nggak akan ketemu tuh daya dalam bahasa Inggris. Ya. Karena yang dimaksud adalah do you. Ya kan? Nggak akan ada tuh daya di dalam kamus. What juga nggak akan ada. What do you think of? Ah, gitu. What do you think?
Dan ini bukan ting tapi th sound ya. Think. Ini s lemah. Gitu. Ada 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 sh. Beda ya. What do you think? Jadi itu konteksnya tuh. Sehingga kalau lu nggak belajar bunyi, lu nggak akan tahu. Oh, ini ketika bilang misalkan a cup of tea. A cup of tea. Apa tuh a cup of a cup of tea. Ya, a cup of tea. A cup of tea. Apa tuh? Oh, kalau lu tahu a cup of tea, kalau terbiasa dengan sound, tuh ya ditulisnya a kan? Cup of tea. Gini kan? A cup of tea. Nah, jadi disinilah relasi kenapa Speaking Journey itu gue bangun untuk ngajarin lo mengenali suara-suara, ya istilahnya tuh fonem dalam bahasa Inggris gitu ya. Makanya sangat spesifik. Jadi di versi speaking dulu, nanti kita akan pindah setelah versi speaking, kita akan build up skill listeningnya sekalian, dan nanti kita juga akan perkaya dengan reading dan writing gitu ya. Nah, itu aja untuk POV yang pertama ini. Mudah-mudahan dengan diberikannya gambaran mengenai POV ini bertambah pengetahuan lo soal gimana sih cara yang harus ditempuh dalam belajar bahasa Inggris. Ya, jadi dalam melatih skill berbahasa. Oke, sampai ketemu di kelas selanjutnya. Cheerio.